Aduh, halo adik-adik, shalom. Aduh, apa kabar adik-adik ya? Senang sekali Tante Agnes, Tante Tiur, Om Lamses, dan Tante Adian bertemu kembali dengan adik-adik. Gimana adik-adik, sehat? Mama Papa juga sehat? Om Tante sehat ya? Om Lamses sehat. Ya, adik-adik, kita memulai kebaktian sekolah minggu hari ini. Tapi tunggu, Kak Farol sehat ya Kak Farol? Sehat Kak Farol juga. Ya, kita ditemani oleh Kak Farol ya untuk pemain musik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau nyanyi dulu ya. Sudah olahraga? Nah, kita olahraga ya. Jarinya digoyang-goyangin, kakinya digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang. Iya. Siap ya adik-adik ya? Kak Farol. Ya, jangan lupa semuanya adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, goyang kanan, goyang kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Stop dulu Kak. Adik-adik, bisa kan lagunya ya? Gak sulit kan? Kita coba sekali lagi ya. Setuju Tante? Setuju. Semangat. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kakinya adik-adik. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, goyang kanan, goyang kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Semangat. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, kita mau jalan serta Yesus, kita masih semangat. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah cerah ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami, karena selama seminggu ini Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah menyertai kami, dan kami dalam keadaan kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengucap syukur Tuhan, saat ini kembali kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan dan juga yang akan membawakan liturgi. Serta berdoa juga untuk Kakak Farol yang menemani kami membawakan misi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, yang percaya katakan, amin. Ya, masih semangat adik-adik, Tante Om masih semangat, Tante Adil masih semangat, Tante Agnes masih semangat, Tante Tiur, Om Ramses apalagi lebih semangat lagi. Nah, adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Yuk, kita mau nyanyi lagi, gerakannya masih ada lagi nih lagunya ya. Ya adik-adik yuk.
Mama papa boleh ikut joget kalau mau. Nemenin adik-adik ya. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, making melody in my heart, yeah, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, feet up, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, elbows up, feet apart, turn around, turn around. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Ya, adik-adik masih semangat ya. Walaupun capek kita olahraga memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Tante Tio minta semuanya tetap semangat. Laskar Kristus? Siap. Ya, kita angkat pujian. Daki-daki. Siap? Ayo, semangat. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ayo semua, di surga kau ada, di dugaku karena Engkaulah Yesusku. Lagi. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Gimana lagi? Di surga kau ada, di dugaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, tapi dikemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersuka cita, kita bergembira ria memuji nama Tuhan. Saatnya sekarang kita mau hukum kasih. Yuk, kita sikap sempurna semua. Laskar Kristus. Siap. Yuk, kita mau ucapkan hukum kasih. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah, adik-adik, kita mau puji nama Tuhan.
untuk kita bernyanyi pada pagi hari ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah ya. Masih ingat kan pujian ini? Yuk, kita memuji nama Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita pakai bahasa Inggris ya adik-adik. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ingat ya, persembahannya ada 2, 1 untuk gereja, 1 untuk sekolah minggu. Dan uangnya jangan dikuel-kuel ya, diatur yang rapi, dimasukkan. Adik-adik, kalau nanti papa dengan mamanya ke gereja ya, mau ibadah, dititip, ditulis. Umpamanya Roni kelas tanggung A ya. Nah, supaya nanti kita bisa menggunakan uang ini untuk keperluan gereja. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Ku Beri Persembahan. Oke, semua nyanyi ya. Persembahan pada Tuhanku, sambil bunyi Yesus tulus tanganku, masukkan Dia padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Oke, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kita doakan persembahan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini untuk memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Dedek. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan catatannya. Duduk yang bagus ya. Jangan lagi makan ya, karena kita mau dengar suara Tuhan. Sebelum kita mendengar, kita mau nyanyi firman-Mu. Bisa ya? Oke, Om Farol. Nah, adik-adik udah siap buat dengan firman Tuhan hari ini ya? Oke, buku catatan udah siap? Alkitabnya lebih lagi udah siap? Oke, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan,
Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami, berkati pendengaran kami, mata kami, dan hati kami ya Tuhan, untuk boleh siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga setiap firman yang ingin Tuhan sampaikan, boleh adik-adik mengerti dengan baik dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelumnya sebelum cerita mau tanya, kalau misalnya Tante nyebut kerajaan, kira-kira apa yang ada di pikiran adik-adik? Coba, kalau namanya kerajaan pasti ada yang namanya raja. Raja sebagai pemimpin kerajaan. Selain itu ada apa lagi? Ada ratu sebagai pendampingnya raja. Selain itu ada apa lagi? Pastinya kalau namanya kerajaan ada apa yuk? Ada istana yang luas ya adik-adik, yang megah gitu ya. Terus selain itu ada apa lagi? Kalau yang namanya kerajaan pasti akan ada prajurit atau pasukannya ya adik-adik ya. Selain itu pastinya ya namanya sebuah kerajaan harus ada rakyatnya dong ya adik-adik ya. Nah, yang namanya kerajaan itu pasti besar ya adik-adik ya. Nah, tadi seperti yang tadi adik-adik sudah tahu bahwa yang namanya kerajaan pasti dipimpin oleh seorang raja, betul sekali. Terus tugas dan tanggung jawab raja itu kira-kira apa ya adik-adik? Coba, ya namanya raja atau seorang pemimpin pasti tugasnya memimpin kerajaan itu ya. Selain memimpin, tugas raja adalah mengatur negara, mengatur kerajaan ya adik-adik ya. Terus juga seorang raja tugasnya memastikan bahwa seluruh rakyatnya hidup dengan aman, makmur, dan juga tentram gitu adik-adik ya. Maksudnya aman apa? Aman berarti berbicara soal keamanan gitu adik-adik ya. Seorang raja punya tanggung jawab memastikan bahwa rakyatnya hidup dengan aman gitu. Tidak ada yang namanya pencurian, tidak ada namanya pembunuhan gitu adik-adik ya. Tidak ada yang namanya pertengkaran. Semuanya aman gitu, yang merasa aman tinggal di kerajaan itu. Lalu kedua, makmur berarti berbicara tentang isi perut maksudnya apa? Berbicara tentang seorang raja harus memastikan bahwa masyarakatnya ya semuanya perutnya terisi alias tidak kelaparan ya adik-adik ya. Berarti raja harus memastikan bahwa masyarakatnya semuanya hidupnya berkecukupan dan tidak ada yang kekurangan. Lalu apalagi tadi? Terakhir, tentram. Seorang raja bertugas memastikan bahwa kehidupan seluruh masyarakatnya tentram. Tentram berarti tidak ada hidupnya damai gitu ya. Terus juga tidak ada perangan alias semuanya hidup dengan bahagia gitu ya. Seorang raja juga harus memastikan bahwa hidup masyarakatnya bahagia gitu adik-adik ya, dan damai semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau tugas dan tanggung jawabnya seorang raja, seorang pemimpin itu tidak mudah ya adik-adik ya, tapi lumayan berat gitu adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal kerajaan dan seorang raja, pagi ini Tante mau bercerita tentang seorang raja. Sekarang kita mau buka Alkitabnya dulu dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Coba dibuka Alkitabnya, semuanya sudah? Mau bercerita tentang siapa? Ayo, pagi ini Tante. Judulnya apa? Judulnya adalah Raja Yosafat, Pengokohan Kerajaan. Nah, nanti Tante akan cerita tentang Raja Yosafat. Adik-adik bisa dilanjutkan baca Alkitab keseluruhannya di rumah nanti ya. Oke. Raja Yosafat gitu adik-adik ya. Raja Yosafat ini merupakan seorang raja dari kerajaan Yehuda gitu ya. Selain itu juga Raja Yosafat ini punya kerajaan yang besar. Raja Yosafat ini terkenal dengan 2 hal. Pertama, Raja Yosafat itu terkenal sebagai seorang raja yang pintar dalam strategi militer. Selain itu juga pintar dalam hal berpolitik gitu ya.
Karena Raja Yosafat sangat pintar dalam strategi militer, dia mempunyai pasukan yang sangat besar dan sangat banyak gitu ya. Terus pasukannya juga merupakan pasukan yang sangat kuat di negara itu, di kerajaan itu pada saat dulu ya adik-adik ya. Jadi karena sangat kuat, sangat besar gitu ya, jadi tidak ada kerajaan lain yang berani untuk berhadapan dengan kerajaan Yehuda, meskipun pada saat itu banyak sekali loh kerajaan-kerajaan lain yang berusaha menyerang kerajaan Yehuda, tapi karena pasukan-pasukannya kuat, mereka tidak berani ya adik-adik ya. Nah, selain itu Raja Yosafat terkenal dengan seorang raja yang takut akan Tuhan adik-adik. Dia merupakan seorang raja yang dalam segala hal yang dilakukannya, dia pasti akan bertanya sama Tuhan dan melibatkan Tuhan adik-adik. Nah, buktinya apa kalau misalnya memang Raja Yosafat merupakan raja yang takut akan Tuhan? Kita bisa lihat pertama, dia menghilangkan semua penyembahan-penyembahan berhala, tiang-tiang Baal semua dimusnahin sama Raja Yosafat di kerajaannya di Yehuda ya. Di masyarakatnya nggak ada lagi yang menyembah berhala. Terus kedua adalah bahwa Raja Yosafat ya adik-adik mengirimkan pengajar-pengajar Taurat Tuhan gitu ya kepada masyarakatnya. Pengajar-pengajar nanti akan berkeliling kepada masyarakat, semua masyarakat di kerajaan Yehuda untuk mengajarkan tentang Taurat Tuhan gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nggak hanya rajanya aja nih yang kenal sama Tuhan, tapi rakyatnya juga kenal sama Tuhan dan melakukan perintah Tuhan adik-adik ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa benar-benar Raja Yosafat merupakan seorang raja yang takut akan Tuhan gitu ya. Karena Raja Yosafat merupakan seorang raja yang takut akan Tuhan gitu ya adik-adik, yang selalu mengandalkan Tuhan, dia menjadi kesukaannya Tuhan, dia dikasihi sama Tuhan. Terus karena Tuhan senang sama dia, makanya Tuhan memberkati Raja Yosafat dengan kekayaan gitu ya adik-adiknya. Terus banyak kerajaan-kerajaan lain juga jadi merupakan kerajaan yang disegani sama kerajaan-kerajaan lain, dihormati sama kerajaan-kerajaan lain. Selain itu juga tadi karena Raja Yosafat merupakan raja yang takut akan Tuhan, makanya kerajaannya diberkati ya, rakyat-rakyatnya diberkati dengan kemakmuran tadi, kesehatan, keamanan gitu adik-adik ya. Nah, dari cerita ini adik-adik kita bisa lihat ya bahwa meskipun kerajaan Yehuda dipenuhi dengan kekayaan gitu ya adik-adik, kekayaan, terus Raja Yosafat merupakan raja yang hebat, cerdas gitu ya, itu semua tidak ada apa-apanya ya adik-adik ya, tidak pengaruh apapun kalau dalam itu semua tidak melibatkan Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan mau agar kita menjadi seperti Raja Yosafat yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keputusan di hidup kita gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya kita diberkati Tuhan oleh kekayaan gitu, kepintaran, kehebatan, Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak yang sombong, tapi Tuhan mau ketika kita diberkati Tuhan oleh semuanya itu, kita melibatkan Tuhan, ikut aturan Tuhan, supaya itu semua diberkati Tuhan lebih lagi untuk menjadi berkat buat banyak orang gitu adik-adik. Misalnya contohnya seperti apa sih Tante? Misalnya adik-adik diberkati sama Tuhan dengan kepintaran, adik-adik pintar bahasa Inggris, adik-adik pintar belajar matematika gitu, atau pelajaran yang lainnya. Tuhan mau ketika Tuhan kasih talenta itu sama adik-adik, adik-adik melibatkan Tuhan, adik-adik tanya sama Tuhan talentanya tuh harus diapain Tuhan, supaya gak hanya untuk adik-adik saja nanti jadi berkat, tapi juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Siapa tahu adik-adik ya, melalui berkat yang Tuhan berikan, terus Tuhan adik-adik melibatkan Tuhan berkati talenta itu, nanti suatu saat adik-adik bisa jadi profesor, atau mungkin adik-adik bisa nanti saking pintarnya belajar bahasa Inggris tuh adik-adik bisa kerja maupun kuliah di luar negeri gitu ya adik-adik. Atau misalnya Tuhan menempatkan adik-adik untuk bisa talenta dalam bernyanyi ataupun bermain musik gitu ya adik-adik.
Tuhan sudah kasih talenta dalam bernyanyi dan bermain musik, terus adik-adik melibatkan Tuhan dalam talenta itu gitu. Terus adik-adik pergunakan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya, untuk bernyanyi di gereja, bermain musik di gereja gitu. Siapa tahu Tuhan pakai adik-adik lebih lagi, suatu saat bisa jadi penyanyi terkenal atau pemain musik terkenal gitu adik-adik ya. Atau misalnya sekarang saat ini adik-adik dikasih talenta sama Tuhan, memimpin jadi ketua kelas gitu adik-adik ya. Terus Tuhan adik-adik melibatkan Tuhan lebih lagi, lalu Tuhan berkati adik-adik jadi ketua OSIS nanti, udah SMP, udah SMA gitu adik-adik ya. Terus adik-adik tetap libatkan Tuhan, siapa tahu ya adik-adik ya, suatu saat nanti Tuhan berkati adik-adik lebih lagi supaya jadi pemimpin negara seperti Bapak Jokowi gitu ya adik-adik ya. Dari cerita ini adik-adik, Tuhan mau ngajarin sama kita semua bahwa ketika adik-adik diberkati sama Tuhan, dikasih talenta sama Tuhan gitu ya adik-adik ya, ayo kita libatkan Tuhan dalam semuanya itu. Kita libatkan Tuhan, kita taati firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhannya ya. Terus percaya kalau Tuhan yang tuntun kita, kasih kekuatan sama kita dan mampukan kita supaya berkat yang Tuhan berikan itu gak cuma jadi berkat buat diri kita, tapi juga jadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oke? Siap ya untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal seperti Raja Yosafat? Oke. Firman kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup firman kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk dalam segala hal, apapun yang kami lakukan dan kerjakan untuk melibatkan Tuhan di dalam segalanya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, sehingga semuanya itu enggak hanya menjadi berkat bagi diri kami, tapi boleh menjadi berkat buat banyak orang, dan juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh menjadi cap dan rema dalam kehidupan adik-adik, dari sekarang hingga mereka besar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik udah dengar tadi cerita Tante Bonita ya, bagaimana Raja Yosafat dipakai Tuhan luar biasa karena dia mendengarkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai acuannya. Seperti tadi yang Tante Bonita bilang, adik-adik bisa dipakai Tuhan luar biasa kalau hidup kita bukan aku, tapi hidup kita berubah lebih menyerupai Tuhan. Kita mau respon lagi lagu ini, hidupku bukannya aku lagi. Bisa dong ya? Yuk sama-sama kita nyanyikan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian yang adik-adik boleh naikkan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui setiap firman yang adik-adik boleh dengar, firman itu boleh tinggal dalam diri adik-adik,
menjadi cap dan rema dalam kehidupan adik-adik. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sampai saat ini kami masih belum bisa beribadah di sekolah minggu karena masih dalam masa pandemi. Tuhan, kiranya Tuhan jaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Jika adik-adik sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Terus Tuhan juga boleh berkati untuk setiap adik-adik boleh tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Berkati adik-adik dalam setiap sekolahnya mereka juga Tuhan, bahkan ketika mereka masih tetap harus sekolah online, Tuhan boleh berkati mereka supaya meskipun dalam keadaan sekolah online, adik-adik tetap punya hati yang mau sungguh-sungguh belajar untuk supaya mereka juga boleh semakin jadi anak-anak Tuhan yang pintar, pandai, dan cerdas Tuhan. Berkati adik-adik dalam studinya dan biarlah mereka juga telah selalu melibatkan Tuhan dalam setiap studinya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk mama dan papa dimanapun mereka berada. Tuhan juga boleh berikan kesehatan bagi mereka. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan keluarga supaya tidak kekurangan suatu apapun. Dan biarlah kedua orang tua tetap menjadi orang tua yang senantiasa mengajarkan adik-adik untuk selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan untuk gereja kami juga, Pokla Haroy. Tuhan berkati gereja ini, meskipun di tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini, biarlah gereja ini boleh terus melayani Tuhan, bukan hanya melayani di dalam gereja saja, tapi apa yang dilakukan juga boleh melayani keluar, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Berkati setiap komisi yang ada, supaya setiap komisi juga tetap berjalan dengan baik, dan setiap program-programnya boleh berjalan dengan baik juga Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, hingga jajaran pemerintahan lainnya, hingga pemerintahan yang ada di daerah, supaya hikmat bijaksana Tuhan juga ada pada mereka, diberkati mereka dalam setiap keputusan yang mereka buat, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan, yang boleh menjamin keamanan, kesehatan, kemakmuran bagi banyak orang Tuhan. Dan berkati Tuhan kami anak-anak-Mu ini supaya tetap hidup dalam jalan-Mu, melibatkan Tuhan dalam setiap waktu dalam hidup kami serahkan pada-Mu dan percaya Tuhan yang boleh pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik, mama, papa, om dan tante dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai kita ikuti. Kita sama-sama nyanyi lagu yuk. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Oke. Tetap semangat ya adik-adik. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Adik-adik, ucang-ucingnya babe, ya, kita guru-guru sekolah minggu udah melaksanakan ibadah. Tapi jangan lupa dedek, kita harus hidup sehat dengan cara Ingat ya, yang pertama nih, ingat makan makanan sehat, makan buah, makan sayur.
sayur. Nggak boleh pilih-pilih. Apa yang disediain Mak Babe, itu dimakan. Terus nih ya, jangan lupa kalau kita harus rajin minum air putih. Air putih yang hangat dikit ya, dikit aja, jangan kebanyakan nanti panas. Terus jangan lupa untuk selalu minum vitamin C, D, E, oke? Sekali lagi, jangan lupa kita berolahraga biar tubuh makin sehat dan berjemur di matahari pagi. Jangan lupa juga adik-adik ya, pakai masker ya kalau keluar-keluar. Dan jangan lupa bisa luar cuci tangan. Oke? Ya, adik-adik, Om dan Tante di rumah, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu.